Oke, halo semuanya, kembali lagi di video baru. Selalu lumayan lama aku nggak bikin video baru karena kemarin tuh aku hiatus karena lagi mempersiapkan ujian tulis. Dan sebenarnya pembuatan video ini pun di tengah-tengah persiapan tersebut, cuman karena aku udah merasa pekerjaanku udah lumayan selesai semua dan kayaknya gabut juga gitu kan. Jadi makanya aku memutuskan untuk bikin video baru. Dan di video kali ini aku mau membuat tema alias konten bersama, yang mana ini tuh sebenarnya adalah rebranding dari posting bareng di BookTube Indonesia. Dan yang akan aku bawakan kali ini tuh adalah untuk yang bulan April sebenarnya, meskipun aku yakin banget ini akan diupload di bulan Mei, cuman gak apa-apa lah ya. Dan untuk di topik yang di bulan April kemarin, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Jadi kalau kalian penasaran apa yang akan aku sampaikan di video kali ini, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi di video kali ini tuh aku akan menunjukkan masing-masing 3 buku yang mana akan dibagi jadi 2 kategori. Yang mana untuk kategori pertama itu adalah buku-buku yang sudah aku baca, dan untuk kategori yang kedua yaitu adalah buku-buku yang belum pernah aku baca atau yang pengen aku baca. Dan di sini tentu saja lah ya, sesuai dengan topiknya aku akan membawakan buku-buku yang berisikan tentang keberagaman dan juga kebersamaan. Nah, untuk di kategori pertama yaitu di sini adalah buku-buku yang sudah aku baca. Yang pertama ini ada Fairy Tail Series karyanya Hiro Mashima. Tapi di sini aku tuh sebenarnya lebih memilih lagi yang ada di seri 100 Years Quest. Oke, jadi di sini untuk judul yang pertama ini aku suka banget karena dia ini menghadirkan banyak tokoh di dalam universe-nya Fairy Tail Series, yang mana mereka ini cukup bersatu dalam sebuah misi 100 tahunan gitu dah. Dan di tengah-tengah misinya itu sesekali tuh mereka kayak putus asa lah, atau mungkin kayak merasa kayaknya nggak bisa nih kita menyelesaikan misi ini gitu kan. Tapi mereka ini kayak saling menghibur satu sama lain, terutama tokoh kucing yang bernama Happy yang selalu bikin ngakak dan juga sukses menawarkan kehangatan dalam ceritanya. Untuk reviewnya sendiri aku udah pernah bikin dan ini bergabung dengan beberapa universe lain yang ada di Fairy Tail Series. Nanti kamu bisa cek aja atau mungkin bisa klik kanan atas atau kolom deskripsi lah ya. Nah, untuk yang kedua di sini tuh ada Renegades karyanya Marissa Meyer, yang mana bener-bener kompleks banget kalau ngomongin tentang keberagaman dan juga kebersamaan. Di sini untuk tokoh utama kita alias Nova yang akan melawan dengan hero yang ada di cerita ini. Jadi ini tuh point of view-nya dari tanda kutip villain, yang mana si villain ini tuh mencoba untuk menjadi bagian dari hero tersebut, yang mau nggak mau dia tuh harus mengkhianati timnya sendiri gitu kan. Meskipun begitu, ternyata timnya itu mendukung si Nova ini gitu kan, dan juga dia ini melakukannya demi kebaikan si timnya sendiri. Dipadu dengan kekuatan tokoh-tokoh di sini dan juga rahasia-rahasia yang mulai terkuak gitu ya, sedikit demi sedikit, yang bikin buku ini tuh makin tampak solid dalam hal teammate-nya. Lagi-lagi untuk buku ini pernah aku review juga, nanti kamu bisa cek di situ untuk lebih lengkapnya ya. Nah, ini adalah buku terakhir yang aku pernah baca, yaitu Circus Maximus karyanya Damian Dibben. Dan ini tuh lumayan jarang sebenarnya aku bahas di sini. Cuman memang ini tuh kental banget unsur pertemanannya. Bagaimana tokoh-tokoh utama di sini tuh mencoba saling berhubungan satu sama lain meskipun mereka ini tuh ada di kondisi yang kalau bisa aku bilang tuh cukup sulit dan genting. Ditambah adanya ancaman-ancaman yang datang dari tokoh-tokoh yang lain gitu kan. Kayak semacam tokoh villainnya gitulah, yang bikin ceritanya tuh dapat sensasi tegang yang kental juga sampai akhir cerita. Dan kalau kamu juga suka tentang science fiction, terus kemudian ada time travelnya juga, dan juga historical fiction, bakalan suka banget membaca buku yang satu ini. Nah, kita sekarang berpindah ke kategori yang selanjutnya, yaitu buku-buku yang belum pernah aku baca atau yang pengen aku baca. Nah, di sini ada 3 juga. Yang pertama yaitu Laskar Pelangi karyanya Andrea Hirata, yang aku sebenarnya belum tahu pasti ceritanya tentang apa, dan aku juga nggak yang melihat detail banget lah review orang-orang. Aku sendiri sebenarnya pernah baca buku keduanya yaitu Eden Shore, dan kalau berdasarkan buku yang itu gitu kan, aku bisa merasakan juga unsur pertemanannya gitu kan.
yang mana cukup kental bahkan dari awal sampai akhir cerita. Dan aku menduga-duga kayaknya di buku pertamanya ini juga bakalan lebih kompleks lagi. Apalagi kalau nggak salah lihat tuh aku pernah tahu gitu lah ya kalau Laskar Pelangi ini tuh tokohnya itu ada 7 orang. Ya aku nggak tahu sih apakah itu benar atau enggak, cuman ya aku merasakan juga gitu adanya nuansa lokal yang kayaknya sayang banget kalau dilewatin dari novel yang satu ini. Dan novel ini juga jadi salah satu wishlist aku yang sekaligus juga masuk ke dalam daftar 20 buku yang harus aku baca sebelum usia 20 tahun. Yang hopefully tahun ini bisa terbaca sih ya. Oke, yang kedua di sini tuh ada Negeri Lima Menara karyanya Afwadi. Sebenarnya ketika aku menuliskan skrip ini tuh bukunya belum dibaca sama sekali, tapi ketika videonya dibikin, bukunya itu udah dibaca tapi masih on progress gitu. Masih sekitar setengah buku lah. Nah, kalau bisa aku bilang memang dia ini tuh ceritanya tentang persahabatan juga dan juga pertemanan karena menghadirkan tokoh-tokoh dengan latar belakang yang beda-beda gitu. Jadi memang unsur pertemanannya itu dibentuk karena mereka ini merasakan kayak nggak punya teman lagi gitu loh. Karena mereka memang dikumpulkan di satu tempat baru yang memang mengharuskan mereka itu harus berkenalan gitu kan. Dan kayaknya kurang lebih hampir mirip kayak Laskar Pelangi tadi. Kalau bisa aku bilang sih ya, jadi kayaknya aku tinggal mencari waktu untuk menyelesaikan aja sebenarnya untuk Negeri Lima Menara yang satu ini. Nah, buku terakhir yang ada di kategori ini yaitu Bumi Manusia karyanya Pramudia Anantatur. Ini sekarang jadi buku yang langka banget, bahkan dulu tuh sebenarnya bertumpah ruah di toko buku. Dan juga kalau kalian cek di e-commerce tuh hampir jarang banget orang yang jual ini tapi dari official store gitu loh. Jadi kebanyakan tuh hanya buku-buku bajakannya gitu, atau enggak kalau emang beneran ori itu mahal banget gila. Ada yang pre-love tapi harganya ratusan ribu lebih. Jadi kayaknya agak susah gitu ya mencari buku yang satu ini sebenarnya. Ya kalau aku sendiri merasakan vibe yang karena menampilkan banyak tokoh, jadi aku memikirkan juga kayak ini beragam juga gitu kan latar belakang tokoh-tokohnya. Apalagi di sini tuh kalau nggak salah sempat ada semacam apa ya rumor kalau buku ini tuh dilarang ya nggak sih? Yang bikin aku makin terkritik lagi untuk coba baca buku yang satu ini. Cuman aku nggak ngerti gimana cara mendapatkan buku ini ya hopefully terdapatkan gitulah ya. Oke, itu tadi adalah 6 buku kali lah ya yang sudah aku jelaskan yang ada di topik untuk tema kali ini. Yang sebenarnya aku juga gak ngerti lagi sih apakah video ini berguna gitu kan, karena kayaknya banyak yang salah ngomong terus. Karena aku lumayan lama gak bikin video jadi makanya kayak grogi-grogi gimana gitu kan. Dan mungkin kalau kamu juga punya rekomendasi yang lain tentang buku-buku yang membawa tentang keberagaman atau kebersamaan, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya segitu aja ya untuk video kali ini karena aku udah lelah. Kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.